Perkenalkan nama saya Dewi Fani Mayada, dengan saya Alfian di Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul klasifikasi jenis tanaman berdasarkan jaringan. Di sini kami mengambil tiga tanaman, yaitu ada raspberry, blueberry, dan juga cherry. Kami akan memaparkan poster yang telah kami buat. Yang pertama, untuk permasalahannya, kesulitan dalam pemrosesan identifikasi secara manual untuk membedakan dalam blueberry, raspberry, dan juga cherry. Karena kesamaan bentuk morfologi yang tinggi mengakibatkan proses identifikasinya menjadi sedikit lambat dan juga subjektif dan rentan terhadap kesalahan. Untuk tujuannya sendiri, membangun sistem klasifikasi secara otomatis untuk membedakan varietas berdasarkan morfologi bentuk daunnya menggunakan SPM. Untuk manfaatnya sendiri, untuk mendukung otoma, otom, otomatisasi pertanian serta pelacakan varietas dan juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya pertanian. Untuk metode yang kami gunakan ada tiga. Yang pertama, untuk segmentasinya, kami menggunakan HSV dan juga OTSU. Dan untuk ekstraksi fiturnya, kami menggunakan HSV, GLCM, dan juga kontur. Lalu untuk klasifikasinya, kami menggunakan SVM. Selanjutnya untuk uh, workflow pengerjaannya, yang pertama yaitu dimulai dulu, lalu kami menginputkan dataset. Jadi pada mulai kami mencari dataset, selanjutnya kami menginputkan dataset, lalu melakukan segmentasi dengan kombinasi HSV dan juga OXU, lalu melakukan ekstraksi fitur. Nah, pada ekstraksi fitur ini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama HSV untuk warnanya, GLCM-nya untuk teksturnya, serta kontur untuk bentuk daunnya. Lalu setelah sudah diekstraksi semua fiturnya, akan masuk ke normalisasi dan pelatihan menggunakan model SVM-nya. Setelah itu, akan ditampilkan hasilnya dengan evaluasi dan prediksi menggunakan akurasi dan confusion matrix. Lalu bisa dibilang percobaannya selesai. Selanjutnya untuk rencana pengembangan lanjutan, jadi pada model yang kami gunakan ini masih menggunakan beberapa model saja. Jadi bisa untuk pengembangan lanjutannya bisa untuk ditambahkan untuk beberapa variasi data serta menerapkan augmentasi. Selanjutnya juga integrasi metode CNN-nya juga dapat diuji untuk membandingkan performa dengan pendekatan fitur yang manual. Serta untuk model juga dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sistem yang lebih real time lagi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan hasil dan juga kode yang mau digunakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan saya akan membukakan dataset nya dulu. Untuk datasetnya kita ambilnya dari Kaggle dan ini untuk sumbernya. Terus hmm, untuk kodenya sendiri, ini untuk kodenya kita yang di sini tuh kita sudah membuat hingga selesai. Dan yang pertama itu kita akan mendownload dataset dari GitHub saya karena saya memasukkan dataset berupa zip ke GitHub saya dan di sini itu dilakukan ekstraksi dataset zip ke folder dataset. Untuk selanjutnya kita melakukan import library. Di sini ada kita menggunakan CVito, NumPy, Random, Matplotlib, Seaborn, dan lain sebagainya. Ada standar scalar dan ada yang masih lain lagi. Terus kita ada pet datasetnya, lalu kita langsung masuk ke preprocessing data, yaitu yang pertama melakukan segmentasi daun, kita menggunakan HSV, lalu kita em, setelah di HSV kita masuk ke OTSU. Nah, di OTSU ini untuk kodenya, ini untuk hasil OTSU-nya. Lalu
setelah disegmentasi, kita masuk ke dalam fungsi ekstraksi untuk fiturnya. Di ekstraksi fitur ini kita menggunakan tiga ekstraksi. Yang pertama itu ada warna dan kita menggunakan HSV. Untuk tekstur kita menggunakan GLCM. Eh, kita mengatur kontras, terus ada energi, ASM, correlation, dan lain sebagainya. Terus untuk bentuk kita menggunakan kontur. Di dalam kontur ini kita menggunakan, mengambil beberapa parameter. Ada dari area, ada perimeter, ada rasio, extend, hull area, solidity, sama hue moments. Lalu selanjutnya kita melakukan loading data. Untuk ngeload data kita ngambil uh, agar bisa ditampilkan gitu intinya untuk outputnya. Nah, di sini dilakukan visualisasi data, kita ngambil untuk kode yang ini itu kita ngambil dari dataset trainnya dan mengambil hanya satu sampel di setiap kelasnya. Di mana di sini ada tiga kelas, ada cherry, raspberry, dan blueberry. Terus untuk yang selanjutnya, untuk kode yang ini itu kita ngambil dari dataset tesnya. Nah, di sini kita tidak menampilkan untuk output dari dataset di tesnya. Kita hanya mengambil dari tree-nya. Terus di sini juga kita menampilkan jumlah data tren ada 4087 dan ada jumlah data testnya ada 1355. Terus dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar, terus melakukan model SVM. Nah, lalu yang terakhir itu ada validasi data, di mana kita menampilkan hasil evaluasinya menggunakan confusion matrix dan akurasi. Untuk akurasinya sendiri itu ada 0,9712. Di sini sudah terlihat sangat tinggi untuk akurasi tesnya karena di 97,12%. Terus untuk di confusion matrixnya ini juga untuk blueberry health, terus cherry raspberry itu juga sudah banyak daun yang terdeteksi benar. Seperti itu. Mungkin dari kami hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.